Halo, saya adalah Ronalda dari kelas manajemen Sore P Keuangan semester 5. Jadi pengertian bahasa menurut Gores 1997 ayat 1, bahasa adalah komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa yaitu simbol atau lambang yang dihasilkan oleh alat ucaran indera manusia untuk melakukan fungsi bahasa. Fungsi bahasa Indonesia menurut Felicia 2001 ayat 1. Dalam berkomunikasi sehari-hari, salah satu alat yang paling penting adalah bahasa Indonesia, baik bahasa lisan maupun tulisan. Fungsi bahasa menurut Keraf 1997 ayat 3. Alat ekspresi diri, alat komunikasi, alat adaptasi. Dan sejarah pengembangan bahasa Indonesia. Kapan bahasa Indonesia lahir? Ingatkah Anda dengan pertanyaan ini? Kami Poetera dan Poetry Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan lahir pada 28 Oktober 1928. Adanya bulan bahasa di bulan Oktober. Awalnya dari bahasa Melayu, Serumpuan, dan Malaysia. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan bahasa Indonesia tahun 1901 disusun ejaan satu, yaitu ejaan Van Ophusian. Yang kedua, tahun 1908 berdiri Balai Pustaka. Ketiga, tahun 1928 penentuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo. Tanggal 18 bulan 8 1945 diakui dalam UUD 45 bab 15 pasal 36 bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Kongres BI ke-6 berhasil membentuk Bahasa Indonesia BI, Tata Bahasa Baku BI. Baru kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia wajib digunakan baik itu lisan maupun tulisan. Bab 15 pasal 36A. Bahasa negara adalah bahasa negara kedudukan. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda. Bahasa negara bersumber pada UUD 1945. Bahasa Indonesia sebagai resmi pasal 25 ayat 3. Bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu, pengetahuan teknologi, seni, dan bahasa Indonesia masa. Pasal 34, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintah. Pasal 35 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Pasal 33 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Penggunaan bahasa Indonesia: berbahasa Indonesia yang baik, berbahasa yang benar. Dan contoh-contoh berbahasa yang baik dan benar yaitu percakapan yang terjadi dalam rapat,